Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Faroha dari Universitas Darul Ulum, Fakultas Teknik Informatika, NIM 162355201021. Dan di sini saya akan menerangkan tentang komponen jaringan serta 7 osi layar. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel tanpa kabel. Adapun data yang dikomunikasikan dapat berupa data teks, suara, gambar, atau video. Jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer ialah berdasarkan area atau luas wilayah. Jaringan komputer dibedakan menjadi 3, yaitu LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer untuk area yang tidak begitu luas. Batasan ukuran luas LAN adalah satu gedung. Manfaat penggunaan LAN adalah setiap user dapat melakukan pertukaran file secara mudah. Setiap user dapat berbagi pakai printer. Setiap user dapat menyimpan data secara terpusat. Setiap user dapat saling berkomunikasi menggunakan komputer. Perhatikan contoh di samping ini. Dan selanjutnya MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam suatu kota seperti gambar ini. Contoh jaringan ini adalah jaringan antara beberapa sekolah dalam satu kota. Konsep MAN sama seperti LAN, yakni melakukan sharing resources atau berbagi pakai sumber daya. Hanya saja lingkupnya lebih luas. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer dengan cakupan geografis paling luas hingga menjangkau pulau lain, negara lain, benua lain, bahkan luar angkasa. Seperti gambar ini. Dan keuntungan penggunaan WAN adalah: yang pertama, komputer server untuk pusat data dapat dibuat terpusat di satu lokasi. Kedua, komunikasi antar kantor cabang dapat dilakukan menggunakan email atau chatting yang lebih murah biayanya dibanding komunikasi telepon. Dan tiga, dokumen dapat dikirim dalam bentuk surat elektronik sehingga mengurangi biaya dan kerumitan pengiriman dokumen melalui kantor pos. Perbedaan komponen fisik dan non-fisik pada jaringan. Komponen fisik. Komponen fisik ialah komponen yang digunakan untuk bagian luar atau perangkat keras dalam membuat suatu jaringan yang akan disambungkan pada perangkat komputer. Sediakan minimal 2 unit komputer atau beberapa komputer sesuai kebutuhan. Komputer ini nantinya yang bertindak sebagai server dan ada juga yang berperan sebagai workstation atau client. LAN card. LAN card secara kasat mata LAN card dapat dikenali dengan mudah dari bentuknya yang umumnya memiliki port seperti yang terdapat pada telepon, namun sedikit lebih besar. Komponen ini biasanya sudah terpasang secara on-board pada beberapa komputer yang beredar di pasaran. Jika belum, maka komputer-komputer tersebut perlu ditambah LAN card secara add-on di slot PCI atau ISA sebagian mainboard. Seperti gambar ini. Dan selanjutnya adalah kabel jaringan. Kabel sebuah jaringan digunakan sebagai media penghubung.
Meskipun sekarang teknologi sudah memasuki jaringan tanpa kabel, namun kabel tetap digunakan karena mudah dalam pengoperasiannya. Beberapa jenis kabel jaringan antara lain kabel twisted pair. Kabel ini terdiri dari beberapa kabel yang melilit di dalamnya. Ada dua jenis kabel yang termasuk dalam tipe ini, yaitu STP dengan UTP. Kabel koaksial. Tampilan fisik kabel ini terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator lalu dikelilingi oleh konduktor luar, kemudian dibungkus dengan semacam PVC sebagai lapisan paling luar. Fiber optik. Kabel fiber optik terdiri atas inti serat kaca yang dibungkus seperti kabel pada umumnya. Konektor. Konektor digunakan sebagai saranan penghubung antara kabel dan colokan LAN card yang terdapat pada komputer. Jenis konektor ini disesuaikan dengan tipe kabel yang digunakan, misalnya konektor tipe RJ45 berpasangan dengan kabel UTP, STP, konektor BNC berpasangan dengan kabel koaksial, sedangkan untuk tipe fiber optik digunakan konektor ST. Seperti gambar tang crimping. Tang ini berfungsi untuk menjepit kabel dengan konektor yang telah terpasang sehingga tidak mudah lepas saat instalasi. Penggunaan tang ini disesuaikan dengan jenis kabel dan konektor yang Anda gunakan untuk membangun sebuah jaringan. Hub. Hub adalah komponen jaringan yang memiliki port. Umumnya, hub memiliki jumlah port melalui dari 4, 8, 16, 24, sampai 32 plus 1 port. Untuk menghubungkan ke server atau ke hub lain, hub digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Bridge atau switch. Bridge digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah walaupun menggunakan media penghubung dan model atau topologi yang berbeda. Sedangkan switch terbentuk mirip dengan hub. Bedanya switch lebih pintar karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum dikirim ke tujuan. Selain itu, ia memiliki kecepatan transfer data dari server ke workstation atau sebaliknya. Router memiliki kemampuan untuk menyaring atau memfilter data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Seperti bridge, router juga dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa model jaringan LAN, bahkan WAN. Modem. Modem ini digunakan sebagai penghubung jaringan LAN dengan internet. Dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh kita ataupun sebaliknya. Komponen non-fisik. Komponen yang digunakan untuk bagian luar perangkat keras dalam membuat suatu jaringan yang akan disambungkan pada perangkat komputer. Sistem operasi untuk komputer. Banyak sistem operasi yang beredar dan dapat digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Untuk komputer server biasanya digunakan Microsoft Windows NT4 Server, Microsoft Windows 2000, ME 2000 Professional XP, dan distro Linux. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam jaringan sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berhubungan. TCP/IP adalah protokol standar yang didesain untuk mendukung bermacam-macam teknologi jaringan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang 7 OSI layer. Pengertian dari OSI ialah masalah utama dalam komunikasi antara komputer dari vendor yang berbeda adalah
karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Untuk mengatasi ini, ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang digunakan sebagai OSI, model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas 7 layer, dan layer kedua juga memiliki sejumlah sub-layer, dibagi oleh IEEE. Perhatikan tabel berikut. Layer teratas 5,6 dan 7 adalah lebih cerdas dibandingkan dengan layer yang lebih rendah. Layer application dapat menangani protokol dan format data yang sama yang digunakan oleh layer lain, dan seterusnya. Jadi, terdapat perbedaan yang besar antara layer physical dan layer application. Inilah fungsi-fungsi layer sebagai berikut. Layer physical ini adalah layer yang paling sederhana berkaitan dengan elektrikal dan optikal, koneksi antara peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat transmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Peralatan seperti repeater, hook, dan network card adalah berada pada layer ini. Layer data link. Layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layer physical karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dan data binari yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit sebelum ke layer physical, dan akan mengirimkan frame blok dari data melalui satu network internet 802,2 dan 802,3, token bus 802,4 dan token ring 802,5 adalah protokol pada layer data link. Layer network. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokolnya seperti IPX. Perusahaan Novell telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPX dan NCP. Protokol ini telah dimasukkan ke sistem operasi network. Ada beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network. Yang pertama, membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu. Yang kedua, mendeteksi error. Yang ketiga, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak. Yang keempat, mengendalikan aliran. Layer transport. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan SPX. Tetapi khusus untuk koneksi IPX. Khusus untuk koneksi IPX. Layer transport adalah pusat dari model OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Layer session. Layer session sesuai dengan namanya seiring disalahkan artikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, sesuatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layar presentation dan layar application. NetBIOS, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager, ADSP, PAP yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Layer presentation.
Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari EBCDIC, karakter encoding format ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layar ini. Layer application. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Komponen jaringan dan protokol layer. Ini layer 1 physical. Layer 1 physical. Selanjutnya satu layer 2 data link. Layer 2 data link. Selanjutnya layer 3 network. Selanjutnya layer 4 transport. Selanjutnya layer 5 session. Layer 6 presentation. Layer 7 application. Dan cukup sekian dari kami, dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.